Halo teman-teman, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema jaminan keselamatan, dan kali ini saya membawakan judul Sebentar, dimana judul ini saya dapatkan dari sebuah traktat kecil yang dibuat oleh remaja-remaja di gereja saya untuk penginjilan keluar. Nah, mari alasan saya untuk memilih judul ini karena menurut saya isi dari traktat ini itu sesuai dengan kehidupan saya dan kehidupan beberapa remaja. Rata-rata remaja itu sesuai dengan yang dikatakan dalam traktat ini. Jadi mari kita masuk ke dalam traktat ini. Pada lembar yang pertama kita bisa melihat seorang cewek yang berbaring dan dia mengatakan, "Oh, mager rebahan aja terus." Nah, dari sini kita lihat bahwa ya bukan hal yang mengagetkan bahwa banyak remaja yang makin lama itu kayak makin males mau ngapa-ngapain, kayak mager mau bangun, mau makan, mau apa itu kayak udah kayak males banget gitu, kayak nggak ada semangatnya sama sekali. Apa sih penyebabnya? Kita masuk ke dalam halaman yang kedua. Nah, di sini ada 3 alasan umum dimana remaja itu, kenapa sih remaja kok males gerak, males ngapa-ngapain. Nah, yang pertama karena food, makan, dan makan. Kebanyakan remaja itu cuman kayak kebanyakan makan. Otomatis kalau misalnya orang itu habis makan, perutnya kenyang, pasti dia males mau ngapa-ngapain kan. Kita juga ya mungkin semua orang, nggak sih, semua orang kalau habis makan pasti bawaannya kayak ngantuk, males, mau jalan aja kayak kadang males gitu, soalnya kayak saking udah kenyang, kayak enak gitu. Lalu alasan yang kedua, mager bangun. Mungkin ya banyak remaja yang kayak gini, termasuk saya juga. Kalau misalnya pas pagi-pagi mau bangun tuh kayak males banget, kayak udah kayak badan kita ini udah nempel di kasur, kayak udah PW, kayak mending enak tidur daripada ngelakuin kegiatan gitu, kayak produktivitasnya itu menurun. Lalu yang ketiga ada depression atau depresi. Banyak remaja sekarang mengalami depresi, mungkin karena zaman yang udah berubah juga. Kita udah masuki zaman digital, dimana di zaman digital ini banyak pengaruh-pengaruh negatif di media sosial. Kan pegangannya kan pasti media sosial tiap hari. Nah, banyak pengaruh-pengaruh negatif itu masuk ke dalam media sosial itu. Dan kita sebagai remaja yang dimana kita masih pelin-pelan, kita kayak masih ragu-ragu, kita masih mencari jati diri kita, itu kita gampang banget buat kepengaruh sama dunia luar, sama dunia sosial media. Seringkali 3 hal itu menjadi alasan bagi kemalasan kita. Nah, tapi gimana sih cara kita buat mengurangi ketiga hal itu atau menghilangkan kemalasan kita? Nah, di halaman ketiga kita bisa lihat ada saran-saran yang dituliskan di dalam sini, kayak seperti kita buat komitmen, motivasi diri, dan bikin to-do list. To-do list itu kayak kegiatan-kegiatan kita hari ini tuh apa aja, kayak kita ngejadwalin gitu. Nah, tapi seberapa ngaruhnya sih itu ke kemalasan kita? Seberapa ngaruhnya 3 hal itu buat ngehilangin kemalasan kita? Nah,
Di sini saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Di sini saya akan membacakan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Alkitab sendiri mengatakan, kalau kita malas, kemiskinan itu bakal datang ke kita kayak seorang penyerbu. Lalu kekurangan kayak orang yang bersenjata. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan malas, masa depan kita itu juga bakal suram. Dalam halaman ketiga ini dikatakan seperti itu. Kalau terus-terusan males, masa depan kita bakal suram loh. Lalu kita masuk ke dalam halaman keempat. Nah, kita sebagai remaja, dimana saat kita mencari jati diri kita, pasti kita pernah berpikir, kita ini diciptain Allah itu buat apa sih? Kita diciptain Allah kayak kok kalau misalnya kita renungin, kayaknya aku nggak banyak membantu deh kalau di dunia ini. Kayak aku nggak banyak membantu, aku kayak nganggur-nganggur aja selama ini, kayak aku males-malesan. Kayak buat apa ya aku diciptain kalau misalnya aku mau hidup itu juga nggak ada semangatnya gitu. Kita sebagai remaja pasti ada masa dimana kita bertanya-tanya seperti itu. Kita bertanya-tanya, kita diciptain buat apa? Kayaknya mending juga kembali aja ke Tuhan. Kayak buat apa sih kita hidup? Di traktat ini dikatakan, ternyata kita manusia yang kecil banget ini diciptakan untuk memuliakan dan menikmati Allah. Nah, untuk ini saya mau mengajak kita untuk kembali kepada ayat Alkitab. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 31. Saya akan membacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, mau kita makan, minum, atau kita melakukan kegiatan, kiranya itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Demikian juga Allah menciptakan kita untuk memuliakan dan menikmatinya. Tapi kita masuk ke dalam halaman kelima. Dosa, 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 dan dosa. Ada seorang remaja yang dikelilingi oleh tulisan dosa. Di sini dikatakan seluruh manusia telah terbelenggu dalam dosa. Di sini saya mau mengajak kita untuk kembali ke ayat Alkitab. Kita buka Roma 3 ayat 23, di mana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kita melakukan dosa, kemuliaan Allah itu juga ikut hilang dari diri kita. Kita udah ternodai, kita udah gak suci lagi gitu. Dosa itu memperbudak dan menjatuhkan manusia. Kayak nggak ada dosa itu yang membuat manusia menjadi bangkit, menjadi kayak suci. Nggak ada. Dosa itu memperbudak dan menjatuhkan kita sebagai manusia. Nah, dimana kita sebagai remaja yang masih beriman, iblis menggunakan kesempatan itu, kesempatan kita saat kita ragu-ragu untuk menentukan langkah kita, untuk menggiring kita ke dalam jalan yang salah. Seperti yang digambarkan pada halaman ke-6. Di sini seorang remaja yang digiring oleh iblis ke jalan malas, sedangkan jalan satunya adalah jalan rajin.
Nah, di sini saya berpikir dalam gambar ini, malas itu berarti dosa gak sih? Kalau misalnya menurut saya, malas itu memang dosa. Karena kalau misalnya sekalinya kita malas, pasti akan ada keinginan-keinginan yang mendukung kemalasan kita, bukan keinginan-keinginan untuk mendukung produktivitas kita. Ya, itu tadi yang saya katakan seperti yang sebelumnya, iblis itu menggunakan kesempatan saat kita pelin-pelan, saat kita ragu. Iblis menggunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sehingga kita ke jalan yang salah. Lalu kita masuk ke dalam halaman ke-7. Di sini dikatakan, dosa sama dengan maut, maut sama dengan neraka. Untuk itu, saya mau mengajak kita kembali membaca Alkitab pada Roma 6 ayat 23. Saya akan membacakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab sendiri sudah mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Lalu dari maut itu kita akan masuk ke neraka. Jadi tidak ada dosa yang menguntungkan. Malah dosa itu kembali lagi menjatuhkan dan memperbudak kita sebagai manusia. Lalu kita masuk ke dalam halaman ke-8. Di sini ada seorang remaja yang tertarik-tarik oleh tangan hitam. Di sini dikatakan, aku sudah melakukan perbuatan baik, mencari jalan yang benar, tetapi tidak bisa lepas dari dosa. Bahkan aku tidak tahu jalan di depan benar atau salah. Manusia selalu mencari jalan keluar dengan caranya, tetapi semua gagal. Kita sebagai manusia, kalau misalnya dipikir-pikir juga, kita seringkali melakukan banyak upaya agar kita itu bisa terlepas, bisa terbebas dari dosa. Tapi kok walaupun udah ngelakuin upaya-upaya itu, rasanya kayak masih berat gitu. Kayaknya aku masih membawa sesuatu yang berat, aku masih membawa dosa. Bahkan walaupun udah ngerancang jalan-jalan di depan, atau kita udah menentukan langkah kita tuh kayak masih ragu. Kita masih belum yakin langkah di depan, langkah yang kita ambil itu sebenarnya benar atau enggak sih. Apakah itu membawa kita ke dalam suatu jalan yang benar, kepada kebenaran, atau itu malah menjerumuskan kita? Apakah itu jalan yang dipanggil oleh Tuhan atau yang diarahkan oleh iblis? Nah, untuk itu kita masuk ke halaman ke-9. Di sini ada gambar salib yang ditempel oleh tulisan dosa, yang dipenuhi oleh tulisan-tulisan dosa. Di sini ada dikatakan Allah sendiri harus menjadi manusia untuk gantikan kita, untuk mati di kayu salib. Tuhan rela datang ke dunia, di mana Dia seorang yang begitu suci, seseorang yang tidak ada dosa, rela turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk mati menebus dosa-dosa kita, dimana yang buat dosa itu kita loh, bukan Tuhan. Dan dikatakan seperti sebelumnya, upah dosa ialah maut. Nah, kita yang berbuat dosa, harusnya kita yang mati dong, kita yang mati di atas kayu salib. Tapi kenapa kok malah Tuhan yang rela turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita? Untuk itu saya mau mengajak kita untuk kembali kepada Alkitab
Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang cukup familiar. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu besar untuk kita, kasih Allah yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan, daripada rasa bersyukur kita kepada Tuhan, Allah tidak memandang loh. Allah tidak memandang kita ngelakuin dosa seberapa banyak, seberapa sering, seberapa besar kita ngelakuin dosa. Tapi Allah masih rela buat turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kayak saya jadi berpikir, wah, Tuhan baik banget loh. Kayak anggapannya kita yang kurang ajar pakai banget. Kitanya udah ditebus, tapi kita kayak masih ngelakuin dosa. Ya mungkin ada suatu waktu dimana kita menyesali dosa kita, tapi kayak harusnya waktu kita udah diselamatkan, kita memegang keselamatan itu. Kita bertanggung jawab atas hati kita, bertanggung jawab atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan habis kita berbuat dosa, kita ditebus, kita bertobat, lalu kita kayak berpikir, halah gampang, kita tinggal ngelakuin hal-hal yang rohani aja. Habis gitu pasti dosa kita ditebus, dosa kita dihapus. Kita kayak kurang ajar banget ya jadi manusia gitu. Lalu kita masuk ke dalam halaman yang 10. Jadi, gimana cara kita bisa selamat? Di sini ada dikatakan, datanglah kepada Yesus dengan iman, akui dosamu dan bertobat. Namun, saya mau mengajak kita untuk kembali membaca Alkitab pada Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita. Walaupun tadi udah dikatakan bagaimana cara kita bisa selamat. Caranya dengan beriman kepada Yesus, mengakui dosa dan bertobat. Bukan kayak dengan itu doang gitu. Kayak kita ngelakuin itu, habis gitu dosa kita ditebus. Itu gak sesimpel itu. Dan dosa kita ditebus itu bukan karena kita habis ngelakuin ketiga hal itu. Menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat, mengakui dosa. Itu bukan usaha yang menyebabkan dosa kita dihapus, melainkan itu pemberian Allah. Seperti yang dikatakan pada Efesus 2. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kayak kita jadi sombong, kayak kita, oh nggak apa-apa aku ngelakuin dosa. Kayak yang seperti tadi saya bilang, kita nggak apa-apa ngelakuin dosa. Kan kita udah tebus. Kalaupun kita berdosa lagi, kita bisa ngelakuin kedua cara yang tadi dikatakan. Kita tidak bisa sedemikian. Nabi itu pemberian Tuhan. Kayak Tuhan itu baik banget, rela turun ke dalam dunia, menebus dosa kita, menggantikan kita di atas kayu salib. Dan habis gitu kalau Tuhan memberikan keselamatan itu untuk kita dengan cuma-cuma. Kayak Tuhan gak menuntut kita loh, tidak menuntut kita untuk ngelakuin apa-apa untuk balas budi. Kayak Tuhan memberikan itu dengan sepenuh hati. Nah, kiranya
dengan singkat ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan mungkin saya harus belajar lebih lagi untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik sehingga dapat tersampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan. Kiranya Tuhan tetap memimpin dan menyertai kita, dan kita harus bertanggung jawab atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sekian dari saya, Kalista Tiwardana. Terima kasih. Tuhan berkati.